kita khusus berdoa untuk Pak Tommy, supaya Tuhan yang memulihkan. Percaya bahwa Pilur Yesus sudah menyembuhkan. Kita berdoa juga supaya Tuhan juga berikan kekuatan buat Ibu Gembala, Ibu Nona, sehingga semuanya bisa pulih dan segera pulang ya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Percaya bahwa Pilur Yesus menyembuhkan, memulihkan kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Semua karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan, kasih setia-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir memenuhi setiap kami, memuaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya ajak kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Percaya pagi hari ini mukjizat Tuhan Yesus tetap nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Kita mau fokuskan pagi hari ini berdoa untuk gembala kita Bapak Tommy, juga beserta Ibu Nona. Kita minta kesembuhan daripada Tuhan. Kita minta mukjizatnya dinyatakan saat ini, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang dahsyat. Amin. Mari pagi hari ini kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Allah yang sanggup melakukan mukjizat-Nya yang nyata. Allah yang luar biasa. Dia Yesus yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya mukjizat-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu tetap dahsyat. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat mukjizat-Mu yang nyata dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita khusus arahkan hati kita, arahkan tangan-Mu, angkat tangan-Mu. Kita berdoa buat pastor kita, buat gembala kita Bapak Tommy. Nanti kita berdoa bersyafaat, dimulai nanti dari saya. Setelah itu boleh diwakili nanti selanjutnya dari ibu keluarga Ibu Tambunan, boleh nanti bantu untuk berdoa ya. Nanti dilanjutkan, percaya bahwa kuasa doa sanggup menembus ruang dan waktu. Amin. Dan saat ini Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ketika kita melihat pada zaman dulu, ketika anak-anak Tuhan mereka berdoa, tembok yang Yeriko itu mereka, ya, Daud berdoa, Daud menyerahkan sepenuhnya, Goliat runtuh. Amin. Jadi pagi hari ini kita minta kita berdoa sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami diizinkan untuk beribadah, berkumpul bersama, semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami khusus berdoa buat Bapak Tommy, Tuhan, gembala kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Engkau turut bekerja mendatangkan
kebaikan. Kami percaya Tuhan, kuasa mukjizat-Mu dinyatakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kami percaya oleh bilur Yesus, Pastor Tommy menjadi sembuh, menjadi pulih. Kami percaya Tuhan, dari kepala sampai ujung kaki, Tuhan yang menjamah segala organ-organ yang sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan Yesus, bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkannya pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami jemaat-Mu bersatu hati, menaruh pengharapan kami, berseru hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah setiap obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, Tuhan yang menjamah sehingga menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima mukjizat-Mu pagi hari ini, percaya bahwa mukjizat-Mu dinyatakan pagi hari ini. Berikan kekuatan buat Ibu Nona juga dalam menemani Pastor Tommy, berikan kekuatan iman sehingga dia terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan bagi kami semua. Rancangan-Mu tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu selalu merancangkan damai sejahtera bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melihat mukjizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya oleh bilur Yesus, Pastor Tommy menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Baiklah, boleh dilanjutkan. Ibu Tambunan boleh mewakili. Dari dalam keluarga, kita semua tetap mendukung dalam doa. Oh Yesus. Boleh mendekat Ibu supaya suaranya dengan keras. Baik, kita dukung semua dalam doa. Harap kepada Tuhan. Engkau mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan, kami memandang wajah-Mu sehingga terang itu dan kekuatan itu Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Bahkan kepada Bapak Gembala kami, Bapak Tommy, Tuhan yang sedang terbaring di tempat tidur. Sentuh hatinya dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dia boleh mengucap syukur, melihat kasih-Mu dan kuasa-Mu. Begitu juga bagi kami semua, sehingga kami bergembira karena Tuhan. Ketika kami bergembira karena Tuhan, kami dapatkan apa yang diinginkan hati kami, yaitu kesembuhan, pemulihan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepada-Mu di saat kami mengalami apapun, karena Engkau sudah mengatakan, tidak ada yang memisahkan kamu daripada kasih-Ku. Terima kasih, penyakit sekalipun, apapun, kasih-Mu tetap berada di dalam kami Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk tetap memandang kepada wajah-Mu, memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau, sehingga kami tidak akan lemah Tuhan, terutama keluarga Bapak Tommy di sini, dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu, kalau dulu Engkau sudah sembuhkan, sekarang juga Engkau sembuhkan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Lebih daripada dulu Tuhan. Engkau berikan lagi bertambah-tambah kesehatannya Tuhan. Sehingga mata kami tetap terpaku kepada Tuhan. Mengingat kasih-Mu, tidak ada bandingannya dimanapun yang kami dapatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai hamba-Mu Ibu Tommy Tuhan, terus di dalam kekuatan, dan terus juga di saat Bapak Tommy sedang terbaring Tuhan, untuk melayani kami, Ibu Tommy, Engkau pakai dengan urapan yang khusus bagi dia, dan urapi juga hati dan pikiran kami untuk menerima jamahan-Mu saat ini, sehingga kami boleh melihat betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di saat kami mengalami yang sulit, kami tetap memandang kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengatakan sesungguhnya
Pengalaman pahit ini menjadi keselamatan bagiku. Boleh kami katakan ini Tuhan. Benar, itulah yang membuat iman kami terus naik dan naik terus kepada Tuhan. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah kami percaya. Tambah hari tambah kami setia kepadamu Tuhan. Inilah kami Bapa, semuanya umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau memeluk kami saat ini. Bahkan Bapak Tommy juga Tuhan. Sehingga dengan secepatnya dia boleh keluar dari rumah sakit. Karena Tuhan sudah pulihkan dengan sempurna. Bahkan kami juga nanti boleh berkumpul bersama-sama. Dan melayani kami terus, hamba-Mu ini Engkau pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa salah kami. Supaya kami layak menerima kasih-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan mengucap syukur buat kasih-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, boleh dilanjutkan lagi. Kita mewakili perkeluarga saja ya. Boleh diwakili nanti oleh keluarga Henry. Henry boleh berdoa, nanti baru Ibu Tati. Kita berdoa bersyafaat. Silakan Henry. Masih dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami dalam ibadah, kami juga boleh bersatu hati Tuhan untuk berdoa buat gembala kami, Bapak Tommy, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Kami terlampau percaya bahwa apa yang terjadi hari ini mendatangkan kebaikan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupannya dan keluarganya. Ajar kami untuk dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kami lihat, Tuhan. Ajar kami untuk memahami untuk segala sesuatu yang tidak dapat kami pahami, sehingga kami boleh benar-benar menerima setiap keadaan dan kondisi yang ada. Kami percaya, Tuhan, bahwa di dalam setiap keadaan kami, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, Tuhan, kuatkan dan mampukan Pak Tommy dan Ibu Nona menghadapi segala sesuatunya, sehingga proses yang terjadi itu boleh dialami tetap dengan iman yang teguh, tidak ada kecewa hati, tapi tetap percaya bahwa Tuhan menolong dan mendatangkan kebaikan. Berkati dokter dan tim medis yang ada, yang menolong saat ini Tuhan, Kau beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga proses yang ada boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Nona, Tuhan, khususnya yang menjaga dan merawat. Kami tahu apa yang terjadi, mungkin badan atau tubuhnya lemah, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan ekstra dalam kehidupannya, sehingga Ibu Nona boleh terus melayani gembala kami Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bu Tati boleh dilanjutkan? Dinyalakan mikrofonnya Bu Tati, maaf. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih, kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa buat gembala kami Pak Tommy ya Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa, rancangan yang dahsyat. Memberkati ke Tuhan kesehatannya ya Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, organ-organ tubuhnya yang terganggu Tuhan, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Engkau akan jamah Yesus. Mengalirlah Tuhan darah-Mu yang berkuasa di atas kayu salib Tuhan. Akan memberkati Tuhan kesehatan Pak Tommy Tuhan. Berikan kekuatan yang baru Bapak.
Bilur-bilur Kristus Tuhan menyembuhkan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, obat-obatan sebagai sarana penyembuhan Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Dokter-dokter yang merawatnya Tuhan, Kau akan memberkati ya Tuhan untuk tubuhnya Pak Tommy. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, kesembuhan sudah diterima oleh Pak Tommy sehingga Pak Tommy mempunyai kekuatan yang baru Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Bu Nona yang selalu senantiasa setia melayani, mendampingin Pak Tommy Tuhan. Berikan Bu Nona Tuhan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan jaminan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak cucunya Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Semua Tuhan Kau berkati orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengalami, Pak Tommy boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ini setiap seruan doa kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segalanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya dengan iman bahwa apa yang kami doakan akan Tuhan jawab, dan Kau membuat segalanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini jemaat-Mu, ini setiap seruan doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap tetesan air mata kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala kemurahan, kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu sekaligus kesaksian dari hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa iman kami semakin melekat kepadamu. Biar hati pikiran kami terus memandang kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus
andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Kak Ran. Shalom. Jelas suaranya terdengar? Jelas terdengar. Jelas. Oke, baik. Selamat merayakan kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu, walaupun kita tidak beribadah, tapi saya percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus atau terangkatnya Yesus ke surga itu tidak bisa kita lewatkan begitu saja, karena firman Tuhan menulis bagaimana prosesnya Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Dan pagi hari ini seperti judul yang saya mau bagikan Bapak Ibu, bahwa Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga atau Yesus naik ke surga itu bukan satu hal yang dikerjakan oleh hal-hal yang tidak terlihat atau hal-hal yang aneh ataupun sulap atau apa, tidak, tapi jelas-jelas itu disaksikan oleh beberapa murid di Galilea pada waktu itu. Baik, pada pagi hari ini mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, suratnya Dr. Lukas yang menulis Kisah Rasul ini, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini, karena inilah waktunya kita fokus sama firman, bukan fokus sama apa yang sedang terjadi, tapi fokus kepada perkataan Tuhan. Karena kalau kita fokus dengan apa yang terjadi, itu tidak akan menolong kita. Tapi kalau kita fokus sama firman, firman itu yang akan menolong kita. Jadi peristiwa apa yang terjadi kemarin siang mengajar kami untuk belajar lebih tajam lagi, walaupun keadaan Pak Tommy waktu itu secara manusia ya kita kaget gitu. Cuman saya sama Pak Tommy berusaha terus fokus sama Tuhan. Kita tidak merasa kecewa sama Tuhan, kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak sedih dengan kejadian itu, tidak, tapi terus berseru-seru sama Tuhan, terus perkatakan firman. Karena kami berdua sedang diajar untuk terus fokus sama Tuhan atau fokus sama keadaan, tapi kami memilih untuk terus fokus sama Tuhan dan tidak memperdulikan keadaan. Karena saya bilang sama Pak Tommy, tubuh ini adalah milik Allah. Dan Tuhan yang menciptakan. Apapun yang terjadi dengan tubuhmu, itu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Itu semua di dalam kendalinya Tuhan, dan itu semua di dalam seizinnya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mengajak semua jemaat Tuhan yang bersama-sama kita beribadah pagi hari ini, kita fokus sama firman, bukan dengan apa yang sedang terjadi dengan kami, fokus sama firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, kita simak baik-baik dan kita baca bersama. Judulnya Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan atau jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Tentunya sebagai murid, ketika menyaksikan peristiwa pemimpinnya yang sudah bangkit dan mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus bisa makan sama-sama dengan murid-muridnya, itu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu bangkit tidak bentuknya roh, tapi masih dalam bentuk fisik yang tapi sudah dimuliakan. Tubuh manusianya sudah dimuliakan. Tubuh manusianya memuliakan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat cerita ketika Yesus bangkit, dia ketemu sama Petrus, makan ikan bakar di pinggir laut, dia makan perjamuan bersama murid-muridnya, itu mengkonfirmasi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Jadi di sini kita akan baca firman Tuhan yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Ada di dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang juga mengalami pengangkatan, yang terangkat ke surga. Seperti kita tahu tokoh Henok ya, itu diangkat oleh Allah. Henok. Kemudian Elia dengan kereta berapi. Ya, kemudian Rasul Paulus terangkat ke surga yang ketiga, langit ketiga. Tapi ketiga pribadi ini yang dituliskan oleh Alkitab, mereka terangkat oleh Allah. Allah sendiri yang mengerjakannya. Beda proses terangkatnya Yesus ke surga. Yesus terangkat ke surga itu naik bukan bukan Allah yang mengangkatnya, tapi dengan kuasa yang dia miliki. Dengan kuasa, dengan tubuh yang sudah dimuliakan, dengan kuasa yang ada padanya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia naik dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh yang memuliakan Allah. Beda kalau kita lihat ceritanya Henok, Elia, dan Paulus. Tubuh yang terangkat ke surga itu beda dengan yang dialami atau yang terjadi pada Yesus. Jadi pada peristiwa Yesus terangkat ke surga itu menyatakan kepada kita orang percaya bahwa penebusan yang Yesus kerjakan itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan terangkatnya Yesus ke surga itu membuktikan bahwa Yesus sendiri yang akan menjadi imam besar bagi kita semua. Di dalam Ibrani 4 ayat 14, Bapak Ibu boleh catat, saya akan bacakan. Yesus yang terangkat ke surga itu menyatakan bahwa dia menjadi imam besar di surga. Dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kenaikan atau terangkatnya Yesus ke surga itu menyatakan bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu selesai, dan Kristus sendiri dan Yesus sendiri itu menjadi imam besar bagi kita yang percaya di surga. Jadi imam besar yang ada, yang duduk di surga itu adalah Yesus sendiri. Kemudian kenaikan Tuhan Yesus itu juga menyatakan bahwa, kalau Yohanes menuliskan bahwa kenaikan Kristus adalah permuliaan anak Allah. Yesus dimuliakan sebagai anak Allah. Menyatakan, firman Tuhan menyatakan dalam Injil Yohanes bahwa Yesus dinyatakan atau dimuliakan sebagai anak Allah. Tertulis jelas dan tepat dan pasti. Kemudian juga di dalam suratnya Paulus, Rasul Paulus juga menuliskan kenaikan Kristus itu adalah kemenangan terakhir. Kemenangan terakhir di mana musuh-musuhnya, di mana musuh-musuh kita sebagai orang percaya itu sudah diletakkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus. Dan kemenangan itu tidak saja menjadi kemenangan dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi kemenangan itu dimiliki bagi orang percaya yang percaya kepada Kristus.
Jadi ada tiga kenyataan yang dibuktikan oleh firman Tuhan. Terangkatnya Yesus ke sorga, itu dia menjadi imam besar di sorga. Dan Yohanes menuliskan bahwa terangkatnya Yesus di sorga, ke sorga, itu menyatakan Yesus dimuliakan, bahkan tubuhnya memuliakan Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan Paulus juga menyatakan bahwa terangkatnya Yesus ke sorga itu menandakan bahwa kemenangan itu menjadi miliknya Kristus. Kemenangan menjadi miliknya anak-anak Tuhan sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya merenungkan beberapa hari ini, dan ternyata Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi kembali di dalam kehidupan Pak Tommy khususnya. Karena yang namanya urusan rumah sakit, saya sudah keliling namanya rumah sakit, mengalami hal-hal yang mengejutkan, shock terapi, tiba-tiba kejadian ini, tiba-tiba kejadian itu. Saya berpikir gini, Tuhan lagi melatih saya. Tuhan lagi melatih saya bagaimana saya menyikapi setiap peristiwa yang tiba-tiba. Saya bersyukur semakin ke sini ketika peristiwa yang tiba-tiba itu menyerang kehidupan keluarga kami, menyerang kehidupan kami melalui kondisi Pak Tommy seperti ini. Kami mulai belajar untuk tidak terpengaruh, tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi, tapi kami kemarin itu mengambil tindakan langsung berdoa, langsung fokus ingat firman Tuhan, karena itu yang membuat damai sejahtera kami muncul, terjadi dan bekerja seperti beberapa waktu yang saya sampaikan. Jadi ketika hal-hal buruk menimpa kita secara mendadak, kita tentunya akan kehilangan kehilangan pegangan sepertinya. Seperti loh, kenapa kayak gini Tuhan? Kan kita sudah begitu. Nah, seringkali itu terjadi di dalam diri orang percaya. Tapi saya dilatih sama Tuhan bahwa saat itu menyerang kami, yang saya pikirkan hanyalah perkataan Tuhan. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami menjadi yatim piatu. Itu yang saya katakan. Saya bilang, ayo kita gandeng tangan, kita menyembah Tuhan, walaupun Pak Tommy dengan susah payah untuk berbicara pada waktu itu, tapi puji Tuhan hari ini sudah mulai berangsur-angsur bisa terdengar, bisa bicara cukup baik. Jadi pada waktu itu kami hanya berseru Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Dan saya diingatkan terus senantiasa bahwa sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan taruh dalam otak saya, dalam pikiran kami berdua. Jadi itu kami perkatakan. Kami sambil Tuhan taruh hikmat, apa yang harus kami kerjakan? Roh Kudus menuntun kami. Kemudian kami bisa sampai kepada mendapatkan pertolongan pertama pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan lagi firman Tuhan pagi hari ini. Peristiwa terangkatnya Kristus ke surga itu bukan peristiwa dongeng Bapak Ibu, nyata. Seperti kita lihat di ayat yang ayat ke-10 dan 11 di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini nyata, disaksikan, ada saksinya bahwa peristiwa Yesus terangkat ke sorga itu bukan peristiwa dongeng, bukan karang-karangan. Kalau kita lihat ini surat Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang dokter yang namanya Lukas. Kita tahu kalau dokter itu kan kalau mendiagnosa itu detail ya, detail, ditanya jam berapa, ini kenapa, ini bagaimana, ini tidurnya bagaimana, melakukan apa aja, itu detail. Demikian juga yang ditulis oleh Lukas, Dr. Lukas ini di Kisah Rasul, detail banget ketika murid-murid melihat ke langit, takjub melihat pemimpinnya terangkat ke sorga. Berarti hal yang dituliskan ini adalah hal yang benar-benar nyata. Jadi kenaikan Kristus bukan peristiwa dongeng tapi nyata. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kalau kita sudah memperingati kematiannya, kemudian kebangkitannya, dan terangkatnya ke surga, itu adalah bentuk kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan secara nyata, bahwa Yesus itu benar-benar ada dan hidup, dan Dia sekarang sedang berada di surga sebagai imam besar kita. Kalau kita punya imam besar,
Apa sih yang Bapak nggak dengar sama apa yang kita utarakan, sama apa yang menjadi seruan kita? Dia pasti mendengar, apalagi kita merupakan anak-anak yang dikasihinya. Dan kemudian terangkatnya Yesus ke sorga dalam bentuk fisik itu yang tadi saya katakan dilihat oleh banyak orang. Bahkan yang tadi saya sempat singgung bahwa Yesus sempat makan loh. Makan ikan bakar secara jasmani. Jadi memastikan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa aku bangkit. Murid-muridnya pun ditunjukkannya bagaimana lambung yang terluka, tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku, itu nyata. Jadi memang benar-benar dia hidup, benar-benar dia nyata. Jadi kita nggak boleh ragu, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan tentang kebesaran Yesus Kristus Tuhan. Nggak boleh, harus yakin. Karena iblis di akhir zaman ini bekerja begitu frontal, bekerja begitu giat untuk apa? Menyeret kembali, mengambil kembali orang-orang yang goyang imannya, orang-orang yang meragukan Tuhan. Oleh karena itu dikonfirmasi pagi hari ini bahwa Yesus itu benar-benar nyata ada dan dia benar-benar sedang menanti-nantikan kita memiliki pengharapan yang lengkap sempurna untuk tetap terus percaya kepada Dia. Ada 3 hal yang saya mau bagikan maknanya. Maknanya Yesus terangkat ke sorga buat kita yang percaya. Yang pertama, makna yang pertama. Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat yang begitu populer Bapak Ibu, ya. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anak sekolah minggu juga hafal ayat ini. Jadi makna pertama, terangkatnya Yesus ke sorga, dia menjadi jalan bagi orang percaya untuk bisa terhubung dengan Bapa di sorga secara langsung. Melalui Kristus, melalui Yesus. Yesuslah yang membuka jalan, dia yang membuka akses untuk kita datang kepada Bapa. Kita tidak lagi menjadi perantara Bapak Ibu seperti pada zaman perjanjian lama. Kalau bangsa Israel mau ketemu Tuhan, harus imamnya yang masuk ke ruangan Maha Suci. Harus ada korban yang dibawa. Dan itu harus imam yang melakukannya. Tapi zaman anugerah ini, Yesus yang ada, yang diutus oleh Bapa, ketika dia terangkat ke sorga, itu memberi makna bahwa dialah yang membuka jalan untuk kita bertemu dengan Bapa secara langsung. Amin. Tidak ada lagi batasan dari seluruh dosa pelanggaran kita, tidak ada lagi batasan. Kalau zaman perjanjian lama berdosanya kecil burung merpati, berdosanya gede kambing domba, atau lebih gede lagi sapi, nggak ada. Sekarang dosa sudah diselesaikan secara sempurna di kayu salib. Jadi nggak ada perantara lagi. Kita datang kepada Bapa kapanpun kita mau berseru sama Tuhan. Entah dalam lembah kekelaman, entah dalam lembah air mata, entah dalam kesukaran hidup kita, kapanpun kita memanggil nama Bapa, Dia menjawab kita. Amin. Karena Dia, Yesus sendiri yang sudah menjadi jalan, membuka akses, membuka channel, kita bisa langsung ketemu dengan Bapa di sorga. Segala kelemahan kita sudah diselesaikan oleh Dia. Karena kita lihat di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51, ketika Yesus berseru pada detik-detik terakhir, Yesus berkata gini, firman Tuhan berkata begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi penghambat, baik itu dosamu, kelemahanmu, kegagalanmu, ketika engkau menyelesaikannya di bawah kaki Yesus, maka itu sempurna adanya pengampunan yang kita terima. Amin. Tidak ada lagi kelemahan lagi, karena Yesus sudah menyelesaikan seluruh kelemahan kita di kayu salib dan sempurna. Inilah makna terangkatnya Yesus ke sorga.
Ya, Yesus menjadi solusi bagi masalah kita. Yesus menjadi pintu bagi masalahmu. Jadi jangan cari jalan lain, Bapak Ibu. Jangan cari pintu lain. Datang sama Yesus yang punya banyak cara. Yesus yang punya banyak jalan. Yesus yang punya banyak pintu bagi kita. Jangan cari pintu lain. Cukup datang sama Yesus. Karena dia mampu menyelesaikan setiap solusi kita. Dia mampu menyelesaikan setiap pintu-pintu kehidupan kita yang bermasalah. Ini makna terangkat Yesus ke sorga yang pertama. Makna yang kedua. Selain Yesus menjadi jalan untuk kita bertemu dengan Bapa di sorga. Makna yang kedua adalah Yesus tidak saja membuktikan, tapi dia menyelesaikan janjinya sempurna. Dia cuma tidak membuktikan, datang kepada murid-muridnya, menunjukkan tubuh kemuliaannya. Ini loh tanganku berlubang paku, lambungku yang ditikam, yang bekas ditikam. Dia tidak saja membuktikan, tapi dia menyelesaikan dengan sempurna. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, Bapak Ibu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang Yesus katakan kalimat terakhir? Sudah selesai. Makna dari kata sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Dalam bahasa Yunani itu arti dari sudah selesai itu tetelestai. Atau di dalam kalimat lainnya atau kata lainnya disebut teleios. Atau juga di dalam bahasa Ibrani dikatakan kaulah. Artinya apa? Yesus mengatakan sudah selesai. Itu berarti bahwa sudah sesuai dengan rencana Bapa. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib ketika dia mengatakan tetelestai, artinya sudah sesuai rencana Bapa. Dan juga semua sudah sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Kemudian juga semuanya sudah diterima oleh Bapa. Itu arti sudah selesai. Jadi apa yang Yesus kerjakan ketika dia mati, disalibkan, dan dikonfirmasi dengan terangkatnya ke sorga. Arti sudah selesai, artinya sudah sempurna seperti yang Bapa rancangkan atas dunia ini, atas orang percaya. Amin. Itu makna yang kedua, bahwa apa yang terjadi itu sudah disempurnakan oleh Yesus. Jadi kelemahanmu, sakitmu, dosamu, pelanggaranmu, Tuhan selesaikan dan sempurna ketika kita datang kepada Bapa di surga. Ketika kita bertemu dengan Yesus. Tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi tuduhan. Karena Yesus mengerjakannya sempurna. Sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, makna yang terakhir. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini makna yang luar biasa terangkatnya Yesus ke sorga. Yesus, tadi saya katakan Yesus tidak meninggalkan kita. Seperti yang dialami oleh murid-muridnya di Galilea. Mereka bingung ketika Yesus terangkat ke sorga. Sehingga dua orang itu berkata bahwa Yesus terangkat ke sorga, dia akan turun dengan cara yang sama. Jadi menjanjikan kepada kita semua bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, Bapak Ibu. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Yesus mau bahwa dia selalu ada dengan kita. Walaupun saat ini secara fisik dia di sorga, mungkin tempatnya jauh, tapi dia memberikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dihembuskan, ketika Roh Kudus turun, dia menjanjikan itu dan bahkan dia berikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan dia. Roh Kudus menjadi penghibur, penolong, penasehat buat kita. Amin.
Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia Allah yang bertanggung jawab. Kemudian Yesus juga tidak menginginkan umatnya ditinggal dalam kebinasaan. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Bagaimana kita bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini bukan. Apakah ini jalan Tuhan, apakah ini bukan. Apakah ini cara Tuhan, apakah ini bukan. Ada Roh Kudus yang menjadi penuntun kita. Inilah bentuk tanggung jawabnya Yesus ketika dia terangkat ke sorga. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Karena dia sedang menyediakan tempat. Dan dia berjanji, ketika tempat kita sudah selesai, ketika waktunya tiba, dia akan menjemput orang-orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi Yesus menginginkan untuk kita tetap terus memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Hidup ini bukan di sini saja Bapak Ibu. Kita orang percaya 2 kali hidup. Hidup di bumi ini yang fana dan hidup di bumi yang kekal atau hidup di tempat yang kekal. Makanya Yesus ke surga menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Oleh karena itu pagi hari ini mari Bapak Ibu tetap terus miliki pengharapan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetap miliki pengharapan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Inilah 3 makna terangkatnya Yesus ke sorga. Selain dia menjadi jalan, selain dia membuat jalan bagi kita, membuat akses untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga secara langsung, di mana Yesus menjadi imam besar di sorga. Kemudian juga Yesus membuktikan bahwa setiap apa yang dia kerjakan, kematiannya di kayu salib itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Sudah direncanakan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Dan yang ketiga, dia menginginkan kita untuk tetap terus memiliki pengharapan. Karena dia sedang menyediakan tempat yang mulia bagi kita orang percaya. Amin. Betapa senangnya kita pagi hari ini mendengar kabar baik bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Dia menyediakan hal baik bagi orang-orang yang percaya. Jadi jangan terdistract dengan keadaan di sekitar kita. Tetap fokus kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa Bapa tetap merancangkan yang baik bagi kita. Selama kita hidup di dunia, sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Bahwa rancangan Tuhan itulah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan tutup firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama untuk menyelesaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan terlebih lagi Tuhan, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah keberadaan kami yang mungkin secara manusia tidak mungkin, tapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan buka jalan bagi kami, sehingga umat Allah bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tanpa absen. Kami harus sampaikan firman Tuhan, mereka harus mendengar perkataan kabar baik dari Tuhan, mereka harus tetap bertumbuh dalam anugerah dan memiliki pengharapan yang semakin hari diperbarui dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus, berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan, Ando juga yang walaupun tidak bersama dengan kami, anak cucu, Arete, Sofia, Jos, Timothy Tuhan, kami tetap bawa dalam syafaat kami, Bapak kami bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan Tuhan, pagi hari ini biar menjadi nyata, seperti Engkau nyata mengerjakan pengorbanan-Mu di kayu salib, seperti Engkau nyata menyelesaikan segala perkara yang dikehendaki oleh Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar dalam pertumbuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami bertumbuh dalam anugerah Tuhan, tetap percaya dan memegang teguh firman Tuhan, sekalipun mungkin firman yang didengar pagi hari ini, ada beberapa mereka belum paham, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang mampu menerjemahkan di dalam kehidupan rohani anak-anak kami, dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan firman yang mereka dengar pagi hari ini, walaupun mereka anak kecil, walaupun mereka anak-anak, tapi kami punya Roh Kudus yang berkuasa menanamkan benih firman atas anak cucu mantu kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tati
Kami bersyukur Tuhan, berikan dia roh yang menyala-nyala, semangat mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan di mana dia bekerja, Tuhan, memberitakan bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu ajaib dalam kehidupannya, kesehatan Engkau berikan, kekuatan Engkau tambahkan dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera, Tuhan, dalam kelemahannya secara fisik, kami percaya rohnya akan tetap kuat, tetap berpengharapan, tetap memiliki semangat. Tuhan Yesus, kami berdoa kesehatan Kau tambahkan dari waktu ke waktu, Tuhan, sukacita Allah mengalir dalam kehidupannya, berkati anak cucu menantu, bahkan suster yang merawatnya Tuhan. Mari Bapa, jamahan kuasa-Mu memampukan dia untuk merawat Ibu Vera, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga David dan Mega dan kedua putra-putri mereka dalam masa pertumbuhan. Juga kami berdoa setiap firman yang mungkin mereka dengar pagi hari ini tidak akan terlewat begitu saja, khususnya untuk anak-anak dalam pemahaman yang sederhana. Roh Kudus akan berikan mereka kemampuan menerjemahkan secara nyata, sehingga anak-anak kami, Mabel dan anak itu menangkap firman Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan bahwa Kristus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat dan mengajarkan kepada mereka untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan Mega dan David Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan berikan kemampuan, keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Hana, Henry, dan El, Tuhan Yesus. Tetap kami berdoa Tuhan dalam pekerjaan tugas tanggung jawab, dalam membesarkan El juga, dalam pertumbuhan kami berdoa supaya El yang kecil ini Tuhan, dia bisa menangkap perkataan firman Tuhan, dia memegangnya perkataan firman Tuhan, bahwa Kristus benar nyata, bangkit, dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan El nantinya Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk Oma Nafi Tuhan Yesus, berkati Oma Nafi Tuhan, dimanapun dia berada Bapak, mari kami berdoa untuk kesehatannya, kekuatannya Tuhan, Kau tambahkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kekasih-kasih kami, berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, kami berdoa menyerahkan proses ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami secara yatim piatu. Kami percaya Bapa dekat dengan kami, Tuhan merangkul kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya ini cuma sementara. Ini hanya lewat saja untuk kami kembali terus mengarahkan mata kami kepada Tuhan. Berkati suami hamba-Mu Tuhan yang ditangani oleh dokter di tempat ini, cukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Allah akan membuat mujizat, bahkan sudah menerima mujizat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami pada pagi hari ini. Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami pada hari ini setiap kesalahan kami Tuhan, cukup seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ibadah pagi hari ini. Biar tangan kami yang terangkat mengarah kepada Tuhan. Kami percaya kami akan terus membangun harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah kecewa. Kami akan berpegang teguh kepada janji dan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Bahkan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Inilah syukur kami pada pagi hari ini. Kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk setiap damai sejahtera, sukacita yang Kau limpahkan kepada kami. Biar itu menjadi kekuatan kami dalam hari-hari kami. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan dan menerima perkataan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Jangan lupa awal bulan kita